problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun. Apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Di acaranya Gerindra. Wah, Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik. Dijawab tuntas nih sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kalau mau dimarahin salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini Kang Deddy. Lah ya kan logis soalnya. Logis kan? Karena ya itu problem Bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan ini bahwa kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging Bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan, 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya untuk yang existing mungkin gak dipotong. Ya. Sudah disampaikan nggak dibawa ke pemerintah, ini adalah gugatan kami. Itu yang saya bilang. Saya sudah sampaikan ketika hari Senin lalu ketika ada demonstrasi dan juga saya sudah sampaikan tuntutan dari kami apa. Sampai gitu. kalimat saya kok gini ya. Kalimat seperti itu. Ya. Enggak, saya mau bilang begini. Bang Adik, enggak saya mau bilang begini. Saya enggak membayangkan habis ini kemudian Presiden ngundang mereka ini diskusi perdalam itu enggak. Yang harus dilakukan pemerintah adalah, oh ini concernnya anak-anak muda, ini mahasiswa. Yang terkait nomor 1 Kementerian Pendidikan, ayo panggil dulu, gimana kita nyelesaikan ini. Oh ini soal Minerba, panggil dong. Kita nggak tahu. Ya enggak mereka nggak mungkin detail Bang, tahu Bang. Bung Deddy ini, teknokrasi. Contoh ya. Nomor 1 pernyataannya, ciptakan pendidikan gratis. Anda mau semua, kan sekarang pendidikan gratis sudah jalan sampai tahap tertentu. Nah yang Anda gugat tuh yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen. Saya akan bilang memang harus ada pemangkasan, harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus, bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Enggak gini Bang Ade, kalau itu gini. Itu tadi itu Kang Deddy ngomong bahwa ada di luar mengatakan ada ini ada yang bayar. Lalu saya bilang Kang Deddy coba siapa yang bilang begitu, kita hadapi bersama. Itu jadi bukan dari saya. Interupsi Bang. Saya bilang enggak. Interupsi Bang. Anda lah. Bang Ade. Saya bilang begini, kata Anda di luar sana ada orang. Kata Pak Deddy, Kang Deddy bahwa ada di luar sana. Lalu saya tantang. Coba tunjukkan orangnya, kita hadapi bersama. Ya, saya mau gitu bilang, loh, jadi saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang tulus, lulus. Saya enggak, saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa enggak nih. Kalau Bang, tadi Abang bilang dari awal bahwa skeptis ngelihat gerakan ini karena ada terjadi buruh tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Ya. Makanya kemudian ada narasi ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, Abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Enggak. Artinya Bang, Abang Anda kenapa minta saya? Loh, saya curiga itu upaya dari Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja Bang, bongkar semua jaringan bahwa Anda nggak nyampe artinya. Jadi saya kira gini. Yang saya mau bilang begini bro. Abang bisa replay, Abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan ini. Itu menciderai marwah gerakan loh Bang. Saya nggak bantah loh. Saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena
kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu Iya. paradigma abang terjebak pada paradigma itu gitu. Paradigma Artinya apa? subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Enggak. Begitu subjektif bang Anda gitu. harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini. Begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya. Oke? Bagus. Kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau gitu Anda, makanya saya bilang yang di awal dulu itu Anda bukan yang bikin 6 muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi bang? Atau abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu Mulai ini Saya gitu? rasa- Kami konsisten Nggak boleh bang marah. bilang tuntutan ini gitu. Saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih Bang. Ya enggak, Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar. Dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi. Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi, kalian tuh pinter. Iya. Kalian sudah di jalan yang benar. Iya, iya. Saya sih iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Enggak.